Namo Buddhaya. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah Agama Buddha untuk pertemuan ke-11. Saya Suryati, salah satu dosen Agama Buddha. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai karma dan kelahiran kembali, di mana karma dan kelahiran kembali sering diistilahkan dalam bahasa Pali yaitu Kamma dan Punabbawa. Nah, apa itu karma dan apa itu Punabbawa akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Tentunya istilah karma itu bukanlah hal yang asing di telinga kita. Kita sering mendengar bahwa orang-orang sering mengatakan saya sedang mendapatkan karma. Padahal pada saat itu orang itu sedang mendapatkan masalah atau musibah. Nah, apakah karma itu merupakan hal yang negatif? Nah, di sini akan saya sedikit menjelaskan tentang karma tersebut. Karma itu adalah perbuatan yang bisa kita lakukan melalui 3 saluran: pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani. Nah, perbuatan ini juga sifatnya ada 2, yang bersifat baik dan sifat buruk. Perbuatan yang kita lakukan tentunya akan membuahkan hasil. Nah, apakah perbuatan yang membuahkan hasil itu seperti apa? Nah, perbuatan yang membuahkan hasil di sini adalah perbuatan yang harus disertai oleh cetana atau kehendak dalam pikiran kita. Nah, dalam sesi ini diharapkan teman-teman mahasiswa memahami apa itu sebenarnya karma, dan juga mahasiswa diharapkan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, mengendalikan pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmaninya. Ya, kita mengetahui di sini juga hukum karma merupakan salah satu hukum universal yang berlaku secara menyeluruh tanpa kecuali. Oke, nah kembali lagi ke yang awal tadi, karma itu bukanlah hal yang negatif, ya. Tapi karma di sini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh kita sendiri dan akan mengakibatkan sesuatu hal yang baik ataupun yang buruk kepada diri kita. Nah, di sini bisa dijelaskan. Salah satu contohnya adalah ketika seseorang petani menanam jagung, maka yang tumbuh adalah jagung. Bukannya misalnya menanam jagung yang tumbuh adalah buah mangga. Jadi di sini bisa kita jelaskan bahwa karma yang baik akan menghasilkan hal yang baik, dan karma atau perbuatan yang buruk juga akan menghasilkan hal yang buruk. Jadi sebagai salah satu contohnya, misalnya ketika seseorang melakukan perbuatan yang buruk, misalnya berkata bohong, hal yang paling sederhana yang akan diperoleh oleh orang tersebut adalah tidak dipercayai oleh orang lain. Nah, jadi di sini komplikasi sekali ya. Karma itu bukan hanya sebatas ucapan, tapi juga jasmani dan pikiran. Nah, hal ini kalau misalnya kita melakukan banyak sekali berbagai macam perbuatan, itu akan berakibat juga dalam kehidupan yang akan datang. Karena di sini hukum karma itu kompleks ya. Jadi ada hukum karma berdasarkan jenisnya, waktu berbuahnya, dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa mempelajari di e-learning. Nah, kalau misalnya di sini ada hal yang kurang dipahami, teman-teman mahasiswa dapat melakukan diskusi dengan para dosen masing-masing di chat room. Dan jangan lupa di sini ya, jika kalian berperan aktif dalam chat room di sini, kalian akan mendapatkan poin-poinnya. Jadi dalam pertemuan kali ini teman-teman mahasiswa diharapkan membuatkan satu video yang menceritakan tentang karma itu sendiri. Jadi apakah kita mendapatkan satu hal yang baik atau yang buruk berdasarkan pengalaman kita sendiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, bisa dipertanyakan di chat room tersebut. Demikianlah untuk pertemuan kali ini, saya ucapkan Namo Buddhaya.